Hormat Bapak Kepala Desa Kalidengen dan Bapak Sekretaris Desa Kalidengen, yang kami hormati Bapak Kepala Dukuh Dusun Kalidengen 1, Bapak Kepala Dukuh Dusun Kalidengen 2, dan Bapak Kepala Dukuh Dusun Sidatan. Yang kami hormati juga Bapak Ketua RW dan RT Desa Kalidengen atau yang mewakilkan. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak Desa Kalidengen, beserta teman-teman KKN sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada seminar web malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febias Anggita Permata. Saya merupakan mahasiswa KKN PPM UGM Unit Kalidengen. Pada malam hari ini, saya diberi kesempatan untuk melaksanakan program kerja individu saya dengan memberikan program seminar kepada warga Desa Kalidengen sekalian. Baik, sebagaimana tercantum pada informasi yang Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sudah terima, seminar pada kesempatan malam hari ini akan membahas tentang sosialisasi membangun desa wisata bersama kelompok sadar wisata. Dengan narasumber Irdana SPMM. Beliau merupakan dosen sekaligus ketua program studi sarjana terapan bisnis perjalanan wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebelum masuk materi oleh narasumber, saya akan membacakan peraturan-peraturan yang akan digunakan pada seminar malam hari ini. Yang pertama, beri waktu untuk penyampaian materi selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya, akan dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi antara Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian dengan narasumber. Saat materi sedang disampaikan, mohon mikrofon dimatikan atau di-mute. Yang ketiga, saat sesi diskusi dan tanya jawab, mikrofon silakan dinyalakan setelah dipersilahkan. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan dengan tema dan fokus permasalahan. Yang kelima, diharapkan tidak meninggalkan forum selama seminar berlangsung, agar berjalan dengan kondusif. Peraturan yang akan kami pakai pada seminar malam hari ini, selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kita, kepada yang terhormat Bapak Nur Yuda Irdana, SPMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalidengen beserta Bapak Sekretaris Desa, Desa, Bapak Dukuh, lalu Bapak RW, serta Bapak Ibu sekalian, dan juga rekan mahasiswa KKN UGM yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas, kita masih bisa bertemu dan saling bisa berdiskusi untuk kemajuan kita bersama. Jadi, kan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, sudah disampaikan oleh kami dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Ini saya sangat berbahagia sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu dari Desa Kalidengen, yang saya lihat di monitor masih sangat kompak begitu dan ramai sekali, dan insya Allah sehat sedaya nggih Pak nggih menika. Karena sepertinya tidak ada social distancing menika nggih. Tetapi insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu harapan kita semua, dan semoga kita juga akan selalu tetap produktif, karena walaupun situasi juga sedang tidak memungkinkan. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjadi yang paling pintar tentunya, karena sifatnya mungkin lebih ke sharing dan diskusi saja Bapak Ibu.
kami pun dari institusi pendidikan, dari dunia akademik, kampus juga selalu berkoordinasi dengan mitra kita, baik mitra industri maupun mitra kerjasama di desa untuk sama-sama saling memajukan situasi, kondisi, dan juga karya kita saat ini. Mungkin yang nanti bisa saya sampaikan sedikit banyak juga sharing terhadap beberapa desa yang selama ini menjadi desa binaan kita, dan beberapa juga mungkin sudah bahasa Jawanya mungkin sudah kami colke begitu dan sudah bisa mengelola desa wisatanya secara mandiri. Mungkin nanti ada beberapa ilustrasi dari beberapa desa, baik sebenarnya saat ini pun kami sedang melakukan pembinaan untuk satu desa di Kulon Progo, yaitu dengan desa Sidoarjo di Samigaluh, tetapi memang karena situasi saat ini kami tidak bisa mendampingi secara fisik karena ada keterbatasan. Lalu ada juga desa yang sudah kami dampingi 4 tahun, itu di Muntuk, Delingo, Bantul. Mungkin nanti kami akan sampaikan beberapa ilustrasi terkait program-program dan juga pengembangan desa wisata di sana. Mohon izin saya menyampaikan materi atau slide agar lebih memudahkan kita untuk memahami materi. Menika sudah saya siapkan. Bias. Saya harus ada permission ya, Bias ya, untuk untuk share materi. Nah. Ya, ini saya mau present materi harus ada apa ini di sini. You must grant permission in order to screen share. Oh. Mungkin di adminnya ada yang muncul sesuatu semacam. Tidak ada, Pak. Atau Bias bisa menampilkan materi saya? Ya, coba saya. Ya. Kita ada dalam masa COVID. Memang kalau Bapak Ibu melihat di pemberitaan media sosial, media elektronik maupun di koran begitu, banyak sekali rekan-rekan kita di industri wisata yang saat ini sedang prihatin begitu Bapak Ibu, karena saya kira juga mungkin tidak hanya sektor pariwisata, tetapi memang pariwisata ini yang paling terdampak karena bidang industri kita ini memang mengharuskan adanya manusia begitu. Jadi yang namanya orang berpiknik, berwisata itu kan pasti ada unsur jalan-jalan, bergerombol, lalu berinteraksi, dan juga di sana ada kegiatan konsumsi. Jadi memang ya saat ini banyak rekan-rekan kita yang sedang itu karena memang tidak bisa optimal, tetapi kami meyakini dan juga saya kira untuk para pelaku industri pariwisata di dunia ini meyakini bahwa setelah
COVID ini nanti pasti akan booming lagi, tentunya dengan situasi dan kondisi yang baru. Yang saat ini mungkin kita dengar dengan, kita kenal dengan new normal begitu. Karena mungkin hampir setahun tinggal di rumah, segala sesuatu dibatasi, pasti kita ingin sesuatu yang menghibur, kita sudah jenuh dengan kondisi ini, pariwisata tentunya nanti akan muncul kembali dengan tren baru dan siap untuk melayani para wisatawan di seluruh dunia. Dan pariwisata ini sejak tahun 2013, 20% dari warga dunia itu bekerja di sektor pariwisata. Lalu dengan globalisasi saat ini dan juga kebijakan bebas visa, itu akan memudahkan seseorang untuk berwisata antar negara. Dan pariwisata merupakan satu dari 12 sektor strategis di masyarakat ekonomi ASEAN atau di Asia Tenggara. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mungkin ingin bekerja di Malaysia atau bekerja di Thailand begitu, itu saat ini dimungkinkan selama kita bekerja di 12 sektor strategis. Di situ ada perawat, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Dan pelaku pariwisata termasuk salah satu dari 12 sektor tersebut. Febias. Ya, lalu bagaimana dengan pariwisata Indonesia? Menurut majalah internasional The Telegraph di sini menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masuk sebagai 20 negara dengan perkembangan pariwisata terbesar di dunia. Itu terjadi pada tahun 2017. Dan negara lain, baik negara di Asia, Eropa maupun di benua Amerika, Afrika, dan lain sebagainya, kita masuk dalam urutan ke-20 negara di mana perkembangan industri pariwisatanya termasuk tinggi. Dan kondisi itu bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat itu hanya 5,3%, sedangkan pariwisata kita bisa meningkat sampai 22%, hampir 4 kali lipat. Dan saat ini pariwisata menjadi peraih devisa negara terbesar kedua bagi Indonesia setelah kelapa sawit, Bapak Ibu. Nah, untuk industri yang terkait dengan bahan tambang, minyak bumi, batu bara, tambang emas, dan lain sebagainya, itu nanti kan pasti akan ada habisnya, Bapak Ibu, karena sesuatu yang ditambang itu kan berasal dari urus dan juga tumbuh-tumbuhan di masa purba dulu, itu yang tertanam di bawah tanah, sehingga itu kemudian bisa ditambang sebagai bahan tambang. Tapi pasti akan ada habisnya, Bapak Ibu, karena dinosaurusnya sudah mati, gitu ya. Sudah tidak bisa kita jaga ke dinosaurus lagi untuk terkubur dan menjadi minyak bumi. Nah, sehingga nanti pasti akan ada saatnya bahan tambang itu akan habis dan kita harus mencoba untuk mencari sumber energi lain. Tetapi untuk pariwisata, karena ini sifatnya jasa, bagaimana membuat orang lain menjadi senang, itu akan abadi, Bapak Ibu. Jadi bisnis pariwisata ini tidak akan bisa mati selama manusia itu masih membutuhkan hiburan. Ya, jadi ini termasuk salah satu industri yang sangat prospektif untuk digarap. Ya, lanjut, Febias. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Ya. Oke, lalu untuk bisa berkarya di sektor pariwisata itu kira-kira apa saja yang kita perlukan? Ini yang kita sebut dengan 4A, Bapak Ibu. Jadi ini adalah unsur-unsur pariwisata yang harus ada dan harus dikelola dengan baik supaya kita bisa masuk ke dalam bidang pariwisata dan bisa mengoptimalkan kemanfaatan dari sektor pariwisata. Yang pertama tentunya harus ada atraksi. Atraksi itu ya sesuatu yang dilihat. Bisa dari wisata alam, mungkin nanti kami perlu juga sharing dari Bapak Ibu dari Desa Kalidengen. Kira-kira potensi apa yang sudah siap untuk dioptimalkan yang ada di Desa Kalidengen. Yang pasti kalau ada unsur alam, mungkin bukit, pemandangan, dan lain sebagainya, hutan, itu ya Bu, itu nanti bisa dioptimalkan, dikelola untuk dijual.
Lalu bisa juga atraksi ini dalam bentuk seni budaya, kerajinan, dan lain sebagainya. Yang saya dengar sudah ada UMKM di Kalidengen, disampaikan oleh Mbak Prebias. Tetapi mungkin sifatnya baru dijual, begitu nggih Bapak Ibu nggih, secara konsumtif untuk ditawarkan. Nah, ini sebenarnya bisa dikelola menjadi satu paket edukasi. Bagaimana itu nanti datang lalu belajar untuk mengolah kerajinan tersebut mungkin secara sederhana dan kemudian boleh dibawa pulang. Tetapi mereka harus membayar, begitu Bapak Ibu, untuk bisa mengikuti pelatihan singkat tersebut. Itu adalah bagian dari satu wisata edukasi. Nah, monggo nanti kami perlu masukan dari Bapak Ibu, informasi atraksi-atraksi apa saja yang memungkinkan untuk bisa dijual di Desa Kalidengen. Sebenarnya atraksi ini sangat banyak Bapak Ibu, jadi tidak harus sesuatu yang sifatnya wah begitu nggih, tetapi apapun itu kalau memang nanti ada unsur filosofis cerita di sana, itu semua bisa dijual. Kami ada salah satu contoh di salah satu desa wisata di daerah Kalibawang begitu. Desa itu dilewati oleh selokan Mataram, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya selokan itu kan sudah ada sejak zaman dulu ya. Sejak dulu ya selokannya begitu kan, karena dibangun dari zamannya Sultan dulu ya, Sultan 9 ya. Nah, tetapi mereka bisa mengolah selokan itu menjadi wisata susur sungai itu, wisata susur selokan. Jadi hanya tinggal bermodalkan ban-ban saja, lalu nanti wisatawan diajak nyemplung di situ, naik ban, lalu berjalan mengikuti arus air sekitar 1-2 kilo, dan mereka harus membayar itu. Nah, ini kan salah satu bentuk kreativitas yang benarnya itu sudah ada sejak dulu di lokasi kita, di desa kita, tetapi memang belum dikelola dan mungkin kita belum bisa memaksimalkan atraksi tersebut untuk ditawarkan itu. Bagi Bapak Ibu yang sehari-hari tinggal di desa, mungkin itu sesuatu yang biasa. Tetapi mungkin bagi orang lain, Bapak Ibu, wisatawan mungkin dari daerah lain, mungkin dari kota lain, begitu. Oh, ini kok saya baru menemukan yang seperti ini, begitu. Ya, bahasanya, Bapak Ibu, wah ini orang mutu yang ini, tetapi sesuatu yang tidak mutu itu bisa menjadi sangat berharga bagi orang lain, itu menjadi satu pengalaman yang sangat menantang begitu, dan itu nanti akan menjadi satu wisata minat khusus yang akan didatangi banyak orang. Nah, menikah kreativitas seperti ini yang mungkin perlu kita mulai untuk kita cari begitu Bapak Ibu, memaksimalkan potensi yang ada di lokasi wilayah kita tinggal. Lalu yang selanjutnya adalah amenities, ini yang di sisi sebelah kanan atas. Ini adalah salah satu konsekuensi saat kita akan menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Karena kita mendatangkan orang, kita mendatangkan manusia, jadi kita tentunya harus memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut. Contohnya misalkan pendopo untuk mereka duduk misalkan. Kalau nanti wisata itu memang membutuhkan mereka harus berjalan kaki, berarti harus ada mungkin satu rehat, makan begitu. Mereka nanti diberikan kesempatan untuk memilih menu tradisional yang ada di sana, baik untuk makan berat maupun untuk camilan, begitu Bapak Ibu. Kita menambah income dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin bisa mengkaryakan ibu-ibu dari desa untuk membentuk satu kelompok yang mungkin bisa menawarkan menu-menu tradisional untuk dijual, begitu, mendampingi kegiatan wisata yang ada. Jadi mereka tidak membawa kerdus sendiri, menambah kotor desa, tetapi justru dari desa sendiri nanti yang menawarkan satu paket makanan tradisional yang nanti digabungkan dengan atraksi wisatanya. Dan mungkin kalau nanti sudah bisa dikembangkan, Bapak Ibu, seperti di desa wisata lain, itu bisa dioptimalkan untuk pembangunan. Ini bisa juga memanfaatkan rumah-rumah Bapak Ibu yang saat ini sudah ada, dan kamar atau mungkin ada beberapa sebagian ruang begitu yang itu bisa digunakan oleh tamu. Kenapa kita menawarkan tamu untuk tinggal hari 2 hari atau mungkin setengah hari? Karena semakin lama wisatawan ini tinggal di desa Bapak Ibu,
mereka akan lebih banyak berbelanja, Bapak Ibu. Pasti mereka butuh makan 3 kali sehari. Kalau nanti memang mereka harus tinggal di situ, mungkin di antara pagi, siang, malam tadi diselani snack gitu, mungkin ada camilan geblek atau apa begitu. Itu sehingga mereka akan membayar lebih banyak. Jadi konsep dari wisata ini memang kita upayakan wisatawan itu tinggal selama mungkin. Karena saat mereka tinggal lebih lama, pembelanjaan mereka nanti akan lebih banyak yang diberikan kepada pelaku wisatanya. Lalu yang di kiri bawah itu ada aksesibilitas. Nah, ini juga penting Bapak Ibu saat kita akan membuka satu tempat wisata untuk dijual, itu kita harus meyakini betul bahwa akses jalan itu tercukupi, layak dan bisa dilewati oleh kendaraan. Lalu misalkan itu bisa, itu harus kita analisa dulu kendaraan yang bisa masuk itu jenisnya apa. Apakah hanya mobil roda 4 saja, kendaraan minibus itu, sedan, ataukah motor, atau mungkin karena lokasinya sulit harus jalan kaki, atau apakah memungkinkan bisa mendatangkan bis besar, pelajari dulu di awal, karena ini akan menentukan segmen dari pasar yang nanti kita sasar. Misalkan kita kita memiliki potensi wisata edukasi, sehingga mungkin kita bisa mengundang sekolah-sekolah di DIY untuk datang berwisata edukasi, belajar menganyam atau apapun itu, mungkin berkreasi dengan kerajinan misalkan. Tetapi itu tidak bisa dilakukan untuk mendatangkan wisatawan secara rombongan karena akses jalannya tidak bisa dilalui bis misalkan. Nah, misalkan seperti ini, bagaimana solusinya? Mungkin menggunakan beberapa kendaraan, motor, mobil, begitu, tetapi konsekuensinya adalah perlu tempat parkir yang lebih luas. Nah, ini ada atau tidak? Begitu. Jadi memang aksesibilitas ini tidak hanya terkait dengan alat transportasinya, tetapi juga prasarana jalan yang ada di kita, termasuk pernak-pernik dari keberadaan kendaraan itu sendiri, contohnya tempat parkir, arus jalan saat mobil itu masuk di desa, keluarnya di mana, masuknya di mana, bikin macet atau tidak, mengganggu warga sendiri atau tidak, nah itu menjadi bahan pertimbangan kita. Lalu yang selanjutnya di sini adalah ancillary services. Di kanan bawah itu Bapak Ibu, atau local organization. Nah, ini adalah satu lembaga, jadi kalau sudah kita ketemu aksinya apa, produk wisata yang dijual apa, akomodasinya sudah tersedia, homestay, tempat makan, musola, kamar mandi, semua sudah tersedia, akses jalannya bagus, siap menerima wisatawan, lalu siapa yang mengelola? Ini harus ada satu lembaga khusus, atau satu kelompok khusus dari warga, yang memang diberikan tugas dan juga kewenangan untuk mengelola kegiatan wisata di sana. Karena kalau sifatnya samben, ya itu tidak akan bisa optimal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang PNS, ada yang mungkin masih bertani, ada yang berkebun, ada yang berdagang. Ya kalau disambi-sambi, ini tidak bisa Bapak Ibu, karena memang ya sifatnya memang harus all out di sini dan harus fokus karena kegiatan wisata ini nanti sifatnya jangka panjang dan itu perlu kreativitas saat nanti kita sudah menjalankan kegiatan wisata. Ada kemungkinan kita akan merubah bentuk seperti apa sesuai dengan kondisi yang ada di pasar dan juga mungkin kalau memang ada tambahan potensi dari desa, itu bisa kita olah kembali untuk dijual di hari kemudian. Jadi memang di sini memang harus ada satu kelompok atau lembaga tertentu yang berwenang dan memang dipasrai oleh warga desa untuk mengelola kegiatan wisata. Mungkin ini yang menjadi fokus kita hari ini, yaitu keberadaan Pok Darwis, Bapak Ibu. Jadi kelompok sadar wisata itu memang nanti yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola kegiatan wisata yang ada di desa. Lanjut dulu, Febias, silakan. Ya, lalu ini adalah
konsep desa wisata dari Kementerian Pariwisata. Sebenarnya sederhana saja Bapak Ibu, desa wisata adalah suatu wilayah desa yang mempunyai beberapa daya tarik atau atraksi wisata, fasilitas, infrastruktur, sehingga dikunjungi oleh wisatawan. Lalu kenapa desa wisata saat ini memiliki prospek yang cukup besar? Karena mungkin agak tulisannya jadi agak berubah formatnya Bapak Ibu, tetapi saya bacakan saja. Jadi kira-kira wisatawan di dunia ini sudah jenuh dengan monoton begitu. Kalau wisata alam itu ya kalau tidak ke gunung, pantai begitu. Hanya sekedar melihat-lihat, pulang. Lalu ada juga sebagian wisatawan itu yang mungkin berasal dari kota besar. Setiap hari mereka melihat kemacetan, polusi udara, polusi suara, begitu, sehingga menghendaki berwisata di tempat yang lebih tenang. Lalu tentunya juga ada minat dari wisatawan itu untuk saling memahami budaya masyarakat lain, budaya atau tradisi dari lokasi wilayah lain, termasuk kehidupan masyarakatnya di sana. Nah, ini semua dimiliki oleh desa. Itu dengan desa yang lain itu belum tentu sama, Bapak Ibu. Walaupun mungkin masih dalam satu kecamatan itu ya jejeran begitu, tetapi bersebelahan, tetapi mungkin yang satu lebih ke unsur budayanya, yang satu lebih ke unsur agrowisatanya, yang satu mungkin lebih ke tradisi upacara adat dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya nanti yang akan kita pahami. Kira-kira karakter desa kita ini nanti yang paling cocok dijual itu sebagai desa wisata apa, itu, Bapak. Saingan antar desa wisata saat ini juga cukup ketat gitu, apalagi di wilayah Jogja, dari Sleman, Kulon Progo, Bantul, ini harus direncanakan dengan matang, Bapak Ibu, karena hakikat desa wisata ini yang pertama harapannya bisa memberdayakan masyarakat. Jadi kalau bahasa gaulnya itu dari kita, oleh kita, untuk kita, begitu. Jadi harapannya nanti dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan desa wisata, mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan desa wisata tersebut. Lalu yang selanjutnya perlu adanya kelompok pengelola. Kelompok pengelola ini tentunya nanti ada ketuanya. Kalau itu memang Pok Darwis, kelompok sadar wisata, berarti ada ketua Pok Darwis. Dan tentunya ketua Pok Darwis ini tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa hanya satu orang, tetapi dibantu oleh pengelola. Dan kelompok ini, baik ketua maupun jajarannya, itu harus secara aklamasi, itu harus dipilih dan diberikan mandat oleh warga desa. Oke. Jadi sudah disepakati secara bersama. Lalu tugas dan fungsi dari pengelola ini tentunya adalah memanfaatkan potensi alam, budaya, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh desa untuk menjadi daya tarik atau atraksi wisata. Dan pengelolaan potensi alam, budaya, dan lain sebagainya ini ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kebutuhan atau kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Lalu yang selanjutnya, pengelola harus mampu membuat produk wisata dan memasarkan produk desa wisata. Jadi harus jeli untuk melihat potensi yang ada di sana, mengemasnya seperti apa, dan bagaimana cara menjualnya. Nah, itu harus bisa dilakukan oleh pengelola tentunya sebagai inti dari pelaksanaan desa wisata. Ya, lanjut ke Bias. Oke, turun sedikit. Oke, menika contoh saja Bapak Ibu. Jadi ini termasuk model yang kita laksanakan di beberapa desa binaan kita untuk membangun desa wisata. Pelaksanaan
dan juga durasi waktunya saya kira juga akan berbeda-beda tergantung dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Baik potensi atraksi wisatanya maupun potensi dari sumber daya manusianya yang nanti akan mengerjakan pengelolaan desa wisata. Yang saya dapatkan informasi sebelumnya dari rekan-rekan KKN, ini di Desa Kalidengen ini sudah ada beberapa potensi budaya, lalu UMKM, begitu nggih Bapak Ibu, tetapi harapannya nanti bisa dikembangkan sebagai satu di Kulon Progo. Apalagi posisinya saat ini sudah ada bandara baru di daerah Temon. Saya kira tidak jauh dari desa Bapak Ibu. Nanti kalau sudah rame Bapak Ibu, bandaranya sudah rame, harapannya nanti saat wisatawan atau siapapun itu pengunjung yang mendarat di bandara Yogyakarta International Airport itu nanti bisa mampir dulu ke desa Bapak Ibu untuk berwisata di sana, menikmati dan juga bisa bersantai dengan produk-produk wisata yang nanti akan ditawarkan. Untuk wisata ini di tahun pertama yang harus dilakukan, tentunya harus ada pengelolanya dulu Bapak Ibu. Jadi harus ada ketua, wakil mungkin, atau mungkin seksi-seksi yang ada di Pok Darwis yang siap untuk bertugas. Jadi sudah harus ditunjuk dulu dan sudah disepakati oleh warga siapa yang nanti akan bertugas. Lalu yang selanjutnya diperlukan adanya analisis atau pemahaman terhadap aspirasi masyarakat yang ada di desa. Jadi saat nanti sudah berjalan desa wisata ini, itu jangan sampai ada warga yang sebenarnya kok tidak sreg begitu Bapak Ibu. Kita akomodasi, harus kita tampung pendapat dari warga desa. Harus ada kesepakatan bersama bahwa memang desa kita akan menjadi desa wisata. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena nanti akan ada konsekuensi saat desa Bapak Ibu ini sudah itu tidak ada batasan orang keluar masuk Bapak Ibu. Yang namanya wisatawan itu nanti bisa datang kapan saja. Mungkin yang datang dari Jakarta, dari luar pulau, mendarat di Bandara International Airport itu nanti jam 11 malam, mereka mau datang masuk ke homestay di desa, ya harus dilayani begitu. Jadi ini harus dipahami betul bahwa nanti akan ada, ya dalam tanda petik mungkin ada satu ketidaknyamanan begitu bagi warga begitu saat desa itu sudah dibuka menjadi desa wisata, karena ya itu tadi Bapak Ibu, orang keluar masuk kendaraan lalu lalang begitu, lalu semua nanti dengan tugasnya masing-masing harus melayani tamu dan sebagainya, dan sifat dari bisnis pariwisata ini itu 24 jam Bapak Ibu. Nanti jam 2 malam begitu misalkan ada tamu yang masuk angin atau mungkin mohon maaf mungkin sakit perut begitu, terus Pak, saya mau minta introstop di mana gitu, mau beli introstop di mana, ya itu harus dilayani Bapak Ibu, karena itu memang esensi dari pelayanan wisata. Gitu. Jadi apapun yang dikehendaki tamu itu kita harus bisa memberikan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis produk atraksi. Nah ini harus jelas dan harus bisa disimpulkan di awal. Kira-kira saat ini di tahun pertama yang paling siap untuk kita jual itu apa? Yang paling menonjol yang saat ini ada di Desa Kalidengen itu bisa didata dulu, dan saya kira itu yang siap untuk ditawarkan di awal. Ya, jadi apapun itu, selama itu nanti sifatnya memang prospektif untuk dijual, silakan bisa kita kelola atau mungkin bisa kita kemas agar lebih menarik. Dan tidak perlu banyak-banyak dulu Bapak Ibu, untuk tahun pertama itu saya kira tidak harus nanti wisata alamnya ada, budayanya ada, kerajinya ada, itu nanti malah jadi tidak fokus. Jadi pilih saja dulu 1-2 jenis atraksi yang memang itu siap untuk dijual terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya adalah analisis amenitas atau akomodasi tadi Bapak Ibu. Wisatawan yang sudah datang, ya kalaupun nanti di tahun-tahun pertama tidak harus mereka menginap karena belum ada homestay, ya paling tidak ya namanya manusia itu kan butuh kamar mandi ya Bapak Ibu. Ini nanti kalau wisatawan datang, jumlahnya mungkin banyak, kalau mau ke kamar mandi,
Kalau mereka butuh sholat, tempatnya di mana. Kalau mereka mungkin butuh makan secara bersama-sama, tempatnya di mana. Itu harus disiapkan dulu sejak sekarang. Dan semua yang saya sampaikan tadi, kaitannya dengan analisis aspirasi masyarakat, atraksi, masalah aksesibilitas, transportasi, dan lain sebagainya, pelayaan jalan, lalu juga ketersediaan masjid, homestay, kamar mandi, itu nanti akan menjadi tugas pokok dari Pok Darwis yang sudah dibentuk di awal. Jadi memang sudah ada beberapa orang yang memang sudah diberikan mandat dan juga diberikan kepercayaan, dan diharapkan memang ini termasuk ketuanya itu paling tidak yang sudah memahami, sedikit banyak memahami bidang pariwisata, Bapak Ibu. Bagaimana mengolah atraksi, bagaimana menjual paket, dan bagaimana bisa melayani tamu. Di tahun pertama saat itu sudah dilaksanakan, kita sudah memiliki satu paket wisata andalan yang siap untuk dijual. Dan itu bisa dijadikan sebagai ikon dari nama desa kita. Misalkan Desa Wisata Kalidengen, Desa Wisata misalkan Bambu misalkan, atau Desa Wisata Kalidengen, Wisata Bukit Gardu Pandang misalkan, atau mungkin agrowisata dan seterusnya. Jadi kita harus punya atau satu label desa wisata kita ini sebenarnya menonjol di mana. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai paket wisata andalan yang siap untuk dijual. Dan harapannya paket wisata andalan ini berbeda dengan desa-desa yang ada di sekitarnya. Supaya nanti saat wisatawan ini berkeliling antar desa, berkunjung dari satu desa ke desa yang lain, itu mereka tidak merasakan satu paket yang sama begitu. Memiliki satu ciri khas yang itu siap untuk dijual. Wisata andalan ini sudah siap untuk dijual, mungkin di tahun selanjutnya, di tahun kedua dan seterusnya. Kita baru nanti akan memberikan satu bentuk pelatihan khusus untuk kegiatan wisata. Contohnya misalkan untuk pemanduan wisata, guiding dan lain sebagainya. Bagaimana kita membawa tamu, bagaimana kita memberikan informasi kepada tamu dan seterusnya. Lalu pemasaran. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, karena seperti tadi saya sampaikan, desa wisata kita ini kan di Jogja ini ratusan Bapak Ibu. Ribuan bahkan mungkin ya. Walaupun memang yang memang betul-betul hidup itu mungkin hanya beberapa, tetapi satu bentuk tantangan kita karena pesaing kita banyak. Jadi Bapak Ibu harus bisa mencari celah. Kalau produk ini sudah dijual, sudah siap untuk ditawarkan, itu nanti mau ditawarkan ke siapa? Apakah sekolah-sekolah, ataukah masyarakat umum, atau nanti mau dipasarkan lewat media sosial, dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik sekarang Bapak Ibu, jadi banyak lokasi-lokasi yang benarnya itu sangat pelosok dan tidak terdengar begitu oleh masyarakat. Tetapi karena ada 1-2 orang yang berkunjung ke sana, lalu mereka berfoto selfie dan diupload ke Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu akhirnya menjadi terkenal Bapak Ibu. Dan akhirnya banyak orang yang berkunjung ke sana. Itu kasus yang saat ini sudah sering terjadi. Nah, jadi semakin banyak orang yang berkunjung, karena mereka saat ini juga terkoneksi dengan media sosial, itu kemungkinan kita untuk menjadi lebih dikenal masyarakat itu saat ini lebih besar peluangnya. Lalu kemudian kemampuan untuk networking, untuk membangun jaringan. Menjadi desa wisata, kita harus punya link atau jaringan dengan biro perjalanan wisata misalkan, atau dengan perhotelan, atau dengan perusahaan transportasi gitu. Mungkin nanti akan banyak perusahaan-perusahaan transportasi yang akan meramaikan bandara internasional. Nah, ini mungkin paket wisata desa Bapak Ibu ini bisa dititipkan di sana gitu. Dengan sistem fee atau apa begitu yang nanti bisa memperbanyak jumlah tamu yang akan datang ke desa. Lalu selanjutnya, karena saat ini kita memang sangat tergantung pada teknologi, akses informasi itu sudah sangat berjalan cepat sehingga memang harus ada pemahaman kita, pelatihan terkait penggunaan teknologi. Misalkan untuk berjualan via internet dan seterusnya.
Lalu setelah itu memang perlu dilakukan penguatan kelembagaan. Jadi Pok Darwis yang tadi sudah itu harus dikuatkan lagi, diberikan banyak pelatihan, dan mungkin bisa mengikuti banyak kompetisi atau lomba antar Pok Darwis yang ada di Kulon Progo misalkan, atau bahkan di level regional, DIY maupun di tingkat nasional. Dan tentunya harus didaftarkan di Dinas Pariwisata, ya, Bapak Ibu. Lalu saat ini sudah dilakukan semua, ke depan saya kira Pok Darwis ini sudah mandiri, sudah memiliki kejelian untuk berkreasi, berinovasi, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri secara profesional dan dinamis sesuai kebutuhan pasar, sehingga bisa melakukan penguatan produk atraksi wisata, modifikasi, rebranding, redesign, maupun menciptakan produk-produk baru. Karena mereka sudah memiliki satu pengalaman untuk mengelola desa wisata, sehingga kemampuan untuk bisa melakukan modifikasi, menciptakan produk baru itu sangat dimungkinkan sekali untuk dilakukan oleh Pok Darwis. Ini saya kira skema umum begitu Bapak Ibu, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan setiap tahun untuk memperkuat pengembangan desa wisata. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit ilustrasi dari masing-masing komponen ini Bapak Ibu. Bias. Ya. Ini yang pertama dilakukan yaitu pembentukan lembaga pengelola. Nah, ini harus ada pemilihan personil anggota Pok Darwis, ketua, wakil, sekretaris, siapa saja, kepercayaan oleh warga. Jadi harus secara aklamasi memang disepakati oleh warga siapa yang ditunjuk. Lalu mereka harus satu visi, harus kompak Bapak Ibu, karena tidak bisa kalau gontok-gontokan begitu seling. Jadi harus selalu bisa bekerja bersama secara baik dan juga secara kompak. Dan mereka harus memiliki keahlian. Minimal paham bagaimana untuk membawa tamu ke desa, bagaimana mengelola homestay, bagaimana kita mengolah makanan untuk disuguhkan kepada para tamu, begitu, dan bagaimana mengelola keuangan dari desa wisata tersebut. Oke, jadi intinya harus dikelola secara partisipatif oleh desa, oleh masyarakat desa, bagian dari pemberdayaan masyarakat di sini, dan desa wisata ini harus ada restu dari aparat pemerintah setempat, Bapak Ibu. Jadi Pak Kepala Desa, Tukur, Pak Camat, Pak Dukuh itu harus merestui begitu. Jadi memang desa wisata ini merupakan bagian dari warga yang memang didukung oleh perangkat desa dan diharapkan memang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan warga di sana. Dan yang selanjutnya mungkin kalau tadi saya sampaikan di tahun kedua perlu ada penguatan kelembagaan. Di sini kalau memang nanti sudah mapan harus ada pengesahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Oke, silakan Pak Bias. Oke, analisis aspirasi masyarakat tadi sudah saya sampaikan harus dipahami oleh semua warga desa. Semua warga harus secara bersama sepakat bahwa ini akan ada desa wisata yang akan kita kelola secara bersama. Memang perlu adanya campur tangan dari perangkat desa, baik di kecamatan, di desa atau kelurahan, dan juga dari tokoh masyarakat. Karena ada cerita menarik seperti ini, ada satu desa wisata, itu yang pernah kami ini sebelumnya, dan juga kami berikan pelatihan di sana. Lokasinya kebetulan berada di tengah. Jadi ada potensi yang sangat menarik di sana, potensi wisata alam. Desa itu lokasinya di tengah. Jadi untuk bisa mengakses ke desa tersebut, itu wisatawan harus melewati 2 atau 3 desa yang ada di pinggir. Jadi dari jalan besar untuk menuju ke desa tersebut itu harus melewati dulu desa-desa tetangga, begitu Bapak Ibu. Di mana di desa tetangga ini, itu belum ada potensi atau mungkin masyarakat memang belum berniat untuk menjual desanya sebagai desa wisata. Sehingga akibatnya adalah
setiap hari ada kendaraan lewat, tetapi mereka tidak mampir. Protes. Iki aku mau ngentuk bleduke tok itu. Sing entuk rezeki desa sing kono, lah sing kene mau ngentuk bleduke tok, bola-bali dilewati kendaraan gitu. Nah, ini tentunya perlu adanya aparat, mungkin perangkat desa, kecamatan yang bisa memberikan satu pemahaman begitu secara global untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang itulah pentingnya desa wisata ini harus direstui oleh perangkat desa setempat, atau mungkin dari kecamatan. Saya lanjut dulu. Ya, lalu untuk atraksi, Bapak Ibu. Nah, ini atraksi atau paket wisata yang dijual, ini banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, kalau di desa itu mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya itu merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Tapi mungkin belum diolah, atau mungkin belum dikemas. Itu sebenarnya sangat berpotensi untuk dijual satu paket wisata. Ini ada beberapa, mungkin bisa saya sampaikan, contohnya misalkan wisata alam itu jelas, ya. Ada beberapa tempat yang mungkin memiliki pemandangan-pemandangan yang cukup indah, itu bisa dijual. Lalu seni budaya, di situ ada mungkin tari, jatilan, karawitan, hadroh, dan lain sebagainya, itu juga bisa dipertontonkan. Nah, ini juga banyak sekali, Bapak Ibu. Agrowisata ini konsepnya tidak hanya masalah pertanian saja. Di situ ada peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, itu bisa dijual semua. Jadi bagaimana cara membuat pupuk kandang misalkan, atau mungkin bagaimana cara kita memetik daun teh supaya tidak mengurangi kualitasnya. Akan atraksi-atraksi yang menarik di situ, termasuk juga pengolahan dari produk-produk agro. Mungkin ada satu usaha kecil begitu di desa Bapak Ibu yang mengolah produk pertanian misalkan mengolah kakao menjadi coklat batangan misalkan. Walaupun wisatawan tidak melihat kebunnya, tetapi mereka bisa mendapat satu atraksi buat kakao menjadi coklat batangan dan bisa langsung membeli di situ. Ini juga sudah masuk dalam bidang wisata. Jadi banyak sekali nanti yang bisa kita kelola untuk kita kembangkan. Lalu kuliner itu pasti Bapak Ibu. Wisatawan datang itu pasti menghendaki kuliner yang tradisional di desa ini apa? Saya termasuk yang sangat menggemari kuliner ini, Bapak Ibu, termasuk tim saya di Prodi, tim kami. Itu kalau ke Bantul, mengajak tamu ke sana, ke desa binaan kami, itu selalu kami suguhkan makanan khas tradisional di sana, yaitu jangan gori gereh petek itu Bapak Ibu. Ya mungkin kalau di kota itu mungkin dari Jakarta mungkin nyari gori saja susah itu ya. Apalagi gereh peteknya itu. Nah itu di situ ada dan ya mereka mungkin sangat menikmati itu karena sudah mungkin sangat bosan dengan makanan-makanan junk food, makanan-makanan kekinian yang rasanya seperti itu saja dan mungkin membawa penyakit kolesterol dan lain sebagainya ini. Nah, tetapi makanan-makanan di desa ini pertama unik dan menyehatkan itu Bapak Ibu, dan itu termasuk bagian yang bisa kita jual. Lalu ada wisata edukasi di situ, nanti mungkin saya bisa sampaikan beberapa contoh di sana. Lalu kalau memang ada potensi untuk outbound itu bisa dilakukan, karena itu termasuk sesuatu yang saat ini sedang booming Bapak Ibu. Bisa ditawarkan ke beberapa instansi untuk outbound di desa Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu dari produk atraksi yang tadi sudah dipetakan oleh warga desa atau oleh Pok Darwis, ini nanti kita harus bisa mengemasnya supaya diminati oleh wisatawan dalam bentuk kegiatan wisata. Jadi wisatawan datang itu sebenarnya hanya menghendaki 3 hal Bapak Ibu. Ini kalau sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, opo sing disawang. Mereka ke sana itu untuk melihat apa. Karena ada atraksi wisata yang itu memang cukup untuk dilihat saja. Contohnya pemandangan alam, itu kan cukup untuk dilihat Bapak Ibu. Tidak bisa dibawa pulang ya kalau pemandangan alam ya. Lalu yang kedua, opo sing dirungokke. Nah, itu mungkin ada wisata edukasi di situ. Bagaimana cara kita menganyam bambu, bagaimana kita cara membuat kerajinan dari dedaunan dan seterusnya.
seni jatilan karawitan itu kan untuk didengarkan. Apa sing dirungokke. Lalu yang ketiga, apa sing dilakoni. Nah, ini mereka menjadikan sesuatu pengalaman beraktivitas itu sebagai bentuk kegiatan wisata. Di Sleman, Bapak Ibu, banyak sekali wisatawan asing mancanegara dari Eropa, dari Amerika, itu yang sangat menikmati wisata nandur pari, Bapak Ibu. Karena mungkin di sana mereka melihatnya kegiatan pertanian itu semuanya sudah pakai mesin. Di kita itu mungkin masih tradisional, dan itu sangat menarik buat mereka. Mengapa kok saat menanam itu saya harus berjalan mundur dan seterusnya. Itu ada filosofinya, menjadi satu cerita, dijual, dikemas, dan mereka melakukan itu. Jual untuk paket, mereka membayar dengan dolar, Bapak Ibu. Sesuatu yang sebenarnya kita melihat wong nandur itu setiap hari ya seperti itu. Tapi bagi mereka yang belum pernah melihat, itu menjadi satu pengalaman tersendiri yang nilainya sangat mahal. Oke, lanjut, Revias. Nah, ini untuk aksesibilitas, kaitannya dengan sarana dan prasarana transportasi. Nah, mungkin tadi saya sudah sampaikan, untuk mengakses ke desa Bapak Ibu ini kira-kira kendaraan apa saja yang memang layak untuk masuk ke sana. Apakah bis besar bisa masuk, bis sedang, minibus, mobil kecil, motor, becak, dan lain sebagainya, itu kira-kira yang bisa masuk ke sana apa? Kira bagaimana? Lalu saat mereka sudah masuk berkunjung ke desa, parkirnya mau di mana? Saat kita mungkin mengundang wisatawan dalam bentuk mass tourism atau mungkin wisata dengan jumlah anggota yang sangat banyak, ratusan mungkin. Kalau mereka bawa kendaraan sendiri-sendiri, itu mau diparkirkan di mana? Nah, itu kan harus dikelola dengan baik, Bapak Ibu. Mungkin harus nebeng di rumah warga, harus diparkirkan di rumah-rumah warga. Nah, berarti kan warganya harus tahu dan harus menyadari bahwa ini bagian dari pengembangan desa wisata saya, begitu. Jadi, memang semuanya harus saling terkait untuk memahami pelaksanaan dari kegiatan desa wisata di desa tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, karena di wilayah desa, ini kan juga tidak seluas jalan raya, Bapak Ibu. Jadi, ini saya juga pernah berpengalaman untuk mengikuti satu kegiatan di desa. Kebetulan kegiatannya itu outbound, Bapak Ibu. Pesertanya sekitar 300 orang. Itu kira-kira karena lokasinya agak jauh dari kota, begitu, sehingga mereka harus menggunakan kendaraan pribadi. Kebanyakan naik mobil gitu, karena antar kota, Bapak Ibu. Dalam desa ini, kira-kira ada 80 mobil masuk bersama, itu akhirnya nyumpel di dalam, Bapak Ibu. Jadi, tidak jelas alurnya. Karena jalannya sempit, antara tamu yang datang dan pergi itu nyumpel ketemu di tengah jalan, sehingga malah jadi macet. Gitu. Ini juga harus direncanakan dulu sejak awal, kalau memang kondisi ini terjadi. Itu kira-kira alur lalu lintasnya akan seperti apa. Yang ideal itu nanti adalah satu jalur, jadi jalur masuk dan jalur keluar itu berbeda. Sehingga kalau ada tamu datang dan tamu keluar itu tidak lalu ketemu nyumpel di tengah jalan, begitu Bapak Ibu. Oke, ini kira-kira untuk aksesibilitas. Lalu selanjutnya. Oke, menikah untuk amenitas atau akomodasi, Bapak Ibu. Ini contoh yang harus dikelola dengan baik juga, kondisi, kelayaan, dan fasilitasnya. Karena unsur amenitas ini nanti akan menentukan apakah wisatawan itu akan betah tinggal lama atau tidak. Sekedar mampir atau memang akan tinggal lebih lama. Seperti tadi saya sampaikan, semakin lama wisatawan tinggal di desa kita, itu blondone insya Allah tambah kathah, Bapak Ibu. Jadi semakin banyak sesuatu yang nanti akan mereka beli. Minimal makanan itu pasti. Jadi ini contohnya ada homestay, masjid, kamar mandi. Lalu ini ada contoh foto kamar homestay, pendopo begitu. Kalau nanti wisatawan itu datang dalam bentuk kelompok begitu, gerombolan begitu, kira-kira akan duduk di mana. Lalu warung dan lain sebagainya.
tempat untuk menjual oleh-oleh cenderamata yang itu merupakan kerajinan khas. Karena biasanya wisatawan itu kalau berkunjung ke satu tempat itu perlu satu pengakuan Bapak Ibu. Jadi kalau dia nanti sudah pulang ke rumahnya, tangganya, lho aku wis tekan desa Kalidengen, iki aku duwe iki. Apa? Kerajinan khas di sana itu. Atau mungkin makanan khas di sana. Ini bukti bahwa saya sudah sampai sana. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Monggo. Lanjut Pebias. Nah, ini salah satu contoh struktur organisasi dari Pok Darwis, Bapak Ibu. Jadi, ini sederhana saja dan mungkin bisa berbeda di satu tempat. Darwis itu yang nggak pakai wakil, ya. Jadi ketuanya saja langsung unit itu juga ada. Ada yang ketua bendahara unit ada. Ada juga yang tidak pakai sekretaris dan seterusnya. Jadi ini contoh saja, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kemudian yang penting itu adalah unit pelaksana. Ada pengelola produknya, pengelola homestay, pemandu atau pramu wisata, unit kuliner yang pakai panganan begitu, dan unit-unit yang lain. Yes. Oke, menikah selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit ilustrasi atau gambaran terkait desa wisata binaan kita, Bapak Ibu. Ada banyak desa sebenarnya, tetapi mungkin ini kami tampilkan beberapa saja. Mungkin 2 saja. Menikah yang pertama, wisata Karangasem untuk Delingo. Menjadi desa binaan kami itu sejak tahun 2014 sampai. Kenapa hanya 4 tahun, Bapak Ibu? Karena memang dari Universitas Gadjah Mada, arahan dari universitas, kami dari program studi, itu maksimal mendampingi desa secara berturut-turut, itu maksimal 4 tahun saja. Setelah itu kita harus berpindah ke desa lain untuk kita dampingi dan kita majukan pengelolaan wisatanya. Sudah 4 tahun kita kemudian berpindah ke desa yang lain. Tetapi alhamdulillah desa ini saat ini sudah maju, kegiatan wisatanya, pengelolanya juga sudah profesional, memenangkan beberapa award, begitu, beberapa penghargaan. Dan walaupun mungkin sudah tidak kita bina lagi, tetapi kita masih memiliki hubungan baik. Kami sendiri dari kampus sering membawa tamu kami ke sini, begitu. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan program studi, kegiatan-kegiatan kampus yang lain itu tetap masih beberapa kita alokasikan ke desa wisata ini. Ini lokasinya ada di Delingo, ya Bapak Ibu, di Bantul. Jadi di daerah Mangunan dan seterusnya itu, tapi ini agak sedikit masuk lokasinya. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh potensi yang ada di sana, yaitu pinus, Bapak Ibu. Hutan pinus asri, ini salah satu bentuk wisata alam. Oke, monggo ini di next saja Pebias. Ini contoh foto-foto saja Bapak Ibu untuk lebih memudahkan kami dalam menyampaikan ilustrasi. Nah, ini beberapa contoh. Next saja Pebias. Next. Lanjut Pebias. Langsung. Nah, ini kami salah satu kegiatan kami dengan anak-anak SMK, Bapak Ibu. Nah, ini contoh, stop dulu Pebias di sini. Ini salah satu bentuk wisata edukasi. Ke atas lagi Pebias, yang tadi pas menganyam tadi. Oke. Ya, jadi desa wisata ini memiliki potensi hutan pinus di atas, tetapi di desanya sendiri, di tempat perkampungan warga, itu hampir semua warga itu memiliki kemampuan untuk menjadi pengrajin bambu. Jadi kegiatannya di sini adalah menganyam bambu, dan itu sudah berlangsung turun-temurun, Bapak Ibu. Selama ini, mereka hanya membuat bambu sebelum kami datang ke sana. Karena bambu ini memang sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Itu mereka ya hanya menganyam dan lalu menjual, gitu, menjual ke kota, secara borongan maupun individu, atau mungkin dijual ke kota lain dengan menggunakan mobil box gitu. Tapi saat ini sudah dibuka menjadi desa wisata,
kegiatan menganyam ini kami jual Bapak Ibu. Jadi wisatawan yang datang itu kami berikan bahan bakunya di sini, bilah-bilah bambu itu kami berikan, lalu mereka diajari menganyam oleh pengelola Pok Darwis di sana. Dan untuk melakukan ini harus bayar, gitu. Jadi tidak gratis Bapak Ibu. Sifatnya edukasi. Jadi ada kegiatan, kalau tadi saya sampaikan di atas, apa sing dilakoni? Nah ini wisatawannya pada nganyam. Nganyam hasilnya bisa dibawa pulang. Ini hasil anyaman saya, belajar singkat di Desa Wisata Karangasem. Gitu. Oke, lanjut, Febias. Bisa dilanjutkan, Febias? Halo, kok macet Febias? Ini sudah saya, ini Pak. Saya terlewati, naik lagi coba. Tadi yang Desa Karangasem, ini sudah pindah desa ini sepertinya. Mungkin tadi sinyalnya agak turun, jadi mencolot ini gambarnya. Atas lagi. Kembali ke tadi yang anyam bambu tadi. Baik, Pak. Oke, gambarnya bisa nah, naik lagi. Ya, oke. Oke, cukup di sini. Pelan-pelan. Ini contoh kamar mandi Bapak Ibu yang wisatawan saat berkunjung di sana. Ya, jadi harus ada kamar mandi khusus yang memang nanti bisa disediakan untuk wisatawan. Ini salah satu gerai untuk bambunya, jadi selain tadi menganyam, wisatawan juga bisa langsung melihat-lihat di masing-masing rumah dan bisa langsung membeli di sana. Dan tentunya dibandingkan saat bahan kerajinan ini sudah sampai di kota, jadi banyak yang memborong di sini. Lanjut, bawah. Ya, lanjut langsung. Ini tamu dari Malaysia yang kita ajak ke sana. Ini yang tadi untuk edukasi pelatihan bambu. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh makanan tradisional. Jadi, kami jual sebagai satu paket wisata untuk wisatawan yang datang harus menikmati kuliner khas di Desa Wisata Karangasem. Ini yang tadi saya sampaikan, ini jangan gori, gereh petek, nonton ya Bapak Ibu. Sama tempe garit, lalu ada lemet gitu di sana, tiwul ayu. Dan kalau mereka tinggal dengan waktu yang lebih lama, ini kita persilahkan wisatawan untuk melihat atau bahkan membantu untuk membuat makanan ini. Jadi mereka ikut serta di dapur begitu, nanti kalau sudah matang ya ikut makan gitu Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk atraksi apa yang harus dilakukan. Apa yang tak lakoni begitu, yang itu menjadi satu pengalaman baru untuk mereka itu, dan ini layak untuk kita jual. Lanjut, Febias. Next. Ini wisata alam ya, gardu pandang begitu. Ini bentuk wisata budaya, ada karawitan di sana, lalu tari kreasi bambu, campur sari juga ada. Kalau memang wisatawan mengendaki, ini kita tampilkan juga dan ada tambahan biaya tentunya bagi wisatawan. Lanjut. Maaf Bapak Yuda, ya. Karena waktu sudah habis. Oke. Maaf, ini mungkin bisa ke desa yang satunya, karena yang satunya ini di Kulon Progo. Nanti saya lebih adil. Nah, ini salah satu. Nah, oke, lanjut. Yang di Samigaluh tadi tolong Febias. Nah, mungkin agak ke atas lagi yang covernya, yang halaman 1 untuk Desa Wisata Samigaluh. Untuk Desa Wisata Samigaluh ini di Desa Sidoarjo, Kecamatan Samigaluh, menika sudah kita mulai tahun kemarin sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya lagi mesra-mesranya kita dengan Desa Samigaluh, tetapi karena kondisi situasi saat ini ya tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan secara intensif, tetapi kami masih memiliki kewajiban di sana
untuk melaksanakan beberapa program seperti yang kita sampaikan sebelumnya di Desa Wisata Karangasem. Kebetulan untuk desa wisata di Sidoarjo ini, di Samigaluh ini memiliki potensi kebun kopi. Itu pengolahan kopi tradisional, lalu di sana juga ada kegiatan seni budaya. Jadi ini yang nanti akan kita coba. Pok Darwis belum ada, tetapi sudah ada beberapa orang yang sudah ditunjuk oleh Pak Kades dan Pak Dukuh untuk mengelola wisata ini. Walaupun mungkin pengunjungnya juga belum banyak karena mereka belum jadi desa wisata, tetapi kami melihat potensi itu sangat besar sekali. Tetapi memang ada beberapa hal yang menyulitkan, termasuk di sana adalah akses, karena lokasinya kan di atas Oreh ya Bapak Ibu. Jadi bis saya kira tidak bisa sampai ke sana. Mungkin lanjut dulu ke bawah Bias. Ini survei kita ke sana. Kebun kopi, langsung skip saja. Ini survei kita ke kebun kopi sebagai wisata trekking kebun kopi. Di desanya juga kita bisa jadikan itu sebagai wisata susur desa. Ya. Dan lanjut langsung ke bawah. Terus. Ini satu spot alam di sana, ada Gunung Kendil, ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Nah, ini adalah bentuk pengolahan kopi secara tradisional yang bisa kita tampilkan ke warga. Ini contoh rumah warga yang siap untuk dijadikan sebagai homestay. Memang belum banyak, tetapi itu sudah kita petakan kemarin beberapa tempat yang memang siap untuk kita pasarkan untuk homestay. Langsung ke bawah saja ke pelatihan yang dari Prodi ya, ada di sini. Terus lanjut, ini sudah lanjut. Ini beberapa hal yang kita lakukan di sini. Nah, ini salah satu contoh bukan Bapak Ibu. Jadi para pengelola wisata di sana kami berikan pelatihan di UGM untuk hospitalitas. Lalu kita berkeliling UGM naik sepeda, kita ajarkan bagaimana memandu kegiatan wisata. Kebetulan UGM karena kampus kita luas, kami juga menyelenggarakan wisata edukasi di UGM Bapak Ibu. Jadi bagi mungkin wisatawan yang mau melihat UGM seperti apa, lalu di dalam kampus ini kira-kira ada situs-situs apa saja, fakultas ini mempelajari apa, dan seterusnya, itu kita siapkan tim untuk memandu. Dan beberapa anggota dari Pok Darwis dan juga pengelola desa wisata yang sudah kita bina, itu kita ajak untuk berkeliling juga di UGM, kita berikan pemahaman terkait pemanduan wisata, bagaimana cara bagaimana kita melayani tamu, dan juga bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu terkait kebutuhan tamu di sana. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mungkin ya, terbatas waktunya. Monggo mungkin saya kembalikan ke tim KKN, Mbak Febias, untuk diskusi dan tanya jawab. Matur nuwun, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda untuk materi yang diberikan, dan mohon maaf waktunya melebihi yang kita rencanakan. Langsung saja Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, bisa ditanyakan dengan Pak Yuda. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Febias dan juga Bapak narasumber. Di sini mewakili atas nama warga Desa Kalidengar. Perlu saya aturkan kepada Bapak narasumber bahwa di desa kami itu memang baru tahun ini baru kehidupan rintisan. Jadi dengan adanya seminar-seminar yang diberikan oleh program KKN dari UGM, terima kasih sekali menambah wacana kami di warga Kalidengar dalam rintisan ini untuk tahun pertama tahun 2020 ini direncanakan untuk pelatihan-pelatihan ataupun mengisi apa yang nanti akan disuguhkan, baik itu tempat ataupun sumber-sumber isinya.
termasuk apa yang jadi target kami. Jadi target kami pertama adalah dengan kesederhanaan, karena semua terbatas dengan finansial. Jadi yang 10 itu baru incaran kami atau target kami wisatawan lokal. Sambil berbenah diri, mungkin aku bisa menyiapkan apa yang disampaikan seperti yang disampaikan Bapak narasumber tadi, bahwa yang kami suguhkan itu memang desa ini sekali budaya dan juga itu akan menjadikan keinginan saya bahwa saat ini kesenian atau budaya itu hanya oleh warga kita sendiri. Nah, terus saya berpikir, kapan produk seni, kapan produk budaya kami dan juga rajut kami itu akan kita, selama ini kalau seni ya joget dan nyanyi, tapi terlalu banyak joget dan nyanyi capek, Pak. Jadi, kapan akan laku produk seni kami? Itu yang pertama. Tapi karena terkendalanya sesuatu hal, jadi kami perlu waktu. Jadi untuk tahun ini bisa, insya Allah nanti di tahun depan bisa ataupun bisa meningkat menjadi action. Nah, jadi untuk yang atraksi yang disuguhkan, yang pertama itu pasti seni dan budaya. Walaupun di sini juga sudah merintis, Pak, ataupun sudah jalan. Walaupun produk hanya jual seperti produk rajut, itu sudah kami adakan pelatihan-pelatihan sederhana dan mungkin nanti kita akan kembangkan lagi. Untuk itu kebetulan dari warga di Jakarta, warga Desa Kalidengen, kebetulan sekali ingin mendukung kegiatan kami suatu rumah makan, tapi rumah makan itu jadul, jadi jadi orang kota ingin masakan Jawa asli. Kebetulan malam hari ini baru di, kalau nggak salah, di Kopi Klotok, dan juga Pak. Kemarin sore dia ke rumah makan Apirono mungkin jadi perlu Bapak ketahui, perlu bimbingan, perlu dorongan dari desa kami untuk menjadikan desa wisata. Desa kami akan dekat dengan bandara, katakanlah pintu gerbangnya bandara. Jangan hanya jadi penonton. Kami ingin merealisasikan, walaupun hanya berjalan pun masih terseok-seok atau bimbingan dari bapak-bapak dan mbak-mbak. Di sekali kami memang ada sanggar namanya Sanggar Makar Sore yang seperti itu, Pak. Sekian dulu dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Febias atau boleh Bapak, silahkan. Nggih, baik, matur nuwun Bapak. Pangapunten asmanipun, Pak? Kula Subarno, Pak, sarjana kahanan. Oh, nggih, baik, Pak. Nggih. Pak Subarno, nggih. Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun apa yang sudah disampaikan, saya kira memang itu menjadi proses awal dari hampir semua desa yang saat ini sudah populer sebagai desa wisata. Tetapi paling tidak kita punya satu semangat, nggih, Pak. Jadi di awal itu yang penting saya kira, Pak. Kita punya semangat untuk menjadi desa wisata dan hal tersebut dipahami dan siap untuk dilaksanakan oleh semua warga. Saya kira itu menjadi kunci utama, Pak. Kaitannya dengan pengembangan, lalu mungkin nanti berapa jumlah tamu yang datang dan seterusnya, saya kira itu nanti adalah bagian dari proses. Dan Bapak Ibu yang nanti ada di tim pengelola, dan tentunya didukung oleh warga, itu nanti pasti akan menemukan satu bentuk pengembangan diri, Pak, edukasi, karena banyak hal yang mungkin tidak bisa kita
teorikan begitu Pak, dalam arti mungkin pelatihan yang mungkin kita berikan atau mungkin pemaparan saya tadi itu kan mungkin hanya sebatas informasi awal gitu. Kondisi di lapangan nanti saat mulai mungkin izin ke dinas pariwisata, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan biro perjalanan. Kalau sudah ada tamu, bagaimana kita nyerateni tamu yang mungkin sikapnya bermacam-macam, itu nanti akan menjadi satu pembelajaran tersendiri bagi Bapak Ibu pengelola untuk lebih menyempurnakan gitu, pelayanan dan juga pelaksanaan dari pengelolaan desa wisata yang ada di sana. Lalu kalau boleh saya sampaikan Pak, menika terus terang saja, ini waktunya waktu emas untuk Kulon Progo Pak. Saat ada bandara baru, ini hampir semua perhatian kami tertuju ke Kulon Progo Pak. UGM itu dari tahun 2016, itu bahkan sebelum bandaranya dibangun ya Pak, itu semua kegiatan pengabdian masyarakat kami, itu ini sudah menjadi instruksi Pak. Jadi saya kira ini bagian dari pembicaraan antara dinas atau mungkin antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan kampus-kampus termasuk UGM, supaya kita bisa mempercepat itu pengembangan berbagai industri yang ada di Kulon Progo sebagai bentuk persiapan untuk menyambut bandara baru. Karena kalau sudah ada bandara baru, ini hampir seluruh orang di dunia Pak, tidak hanya di Indonesia Pak, di dunia Pak, nanti mendarat di sana Pak. Nah, ini eman-eman Pak kalau tidak dimanfaatkan Pak. Iya caranya mampir ke desa Kalidengen kan begitu Pak kira-kira. Jadi monggo nanti saya kira ini untuk desa Kalidengen, buat saya sendiri pribadi dan juga untuk prodi kami, ini saya catat Pak, bisa berlanjut begitu. Karena memang pendampingan untuk desa wisata dari kampus itu tidak bisa hanya 1 tahun begitu, tidak cukup Pak. Atau mungkin hanya dengan pemaparan sekali seperti ini sangat kurang sekali Pak. Jadi memang kita harus saling berdampingan, berjalan bersama begitu. Kami dari kampus memberikan mungkin sharing pengalaman dan juga materi yang ada di kami, Bapak Ibu di sana sebagai pelaksana. Itu kalau nanti kita bisa saling bersinergi itu optimal Pak. Nah kebetulan untuk desa yang saat ini kami bina di Samigaluh tadi Pak, itu juga sebenarnya instruksi dari UGM yang sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo Pak, jadi bukan pilihan kami Pak. Dan hampir kalau di fakultas kami di sekolah vokasi Pak, itu hampir 90% kegiatan pengabdian masyarakat prodi saat ini, itu semua dikonsentrasikan di Kulon Progo. Jadi nanti kalau memang kondisi waktunya sudah memungkinkan, mungkin sudah kita melewati masa-masa susah saat ini Pak, insya Allah nanti kalau diperbolehkan kami berkunjung dan melakukan survei ke sana Pak, mungkin kami bisa ikut membantu mendampingi. Kalau dari prodi kami ini kan bagian dari Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya Pak, jadi kami memiliki dosen yang memang itu ahli budaya. Mungkin Bapak kalau tim KKN ini bisa melaksanakan KKN secara fisik di sana, ini kalau boleh saya menyampaikan, ini Mbak Febias ini kan mahasiswa saya Pak. Ini jago tari ini Pak, sudah menang lomba tari di mana-mana begitu. Jadi itu adalah bagian dari departemen kami yang memang basicnya kami adalah dari budaya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan potensi yang akan ditingkatkan atau mungkin yang akan dijual di awal itu adalah seni budaya, itu sangat cocok sekali dengan departemen kami, dan kami nanti bisa siapkan beberapa dosen kami untuk mungkin mengadakan program pengabdian masyarakat baik secara individu, prodi maupun kelompok di desa Kalidengen. Menika insya Allah nanti saya catat Pak, mungkin suatu saat nanti kita akan bisa berkunjung ke sana, karena dari pengalaman kami Pak, ini kami sendiri untuk bermitra dengan desa, itu ya sebenarnya tidak semua cocok Pak. Kita melihat dulu, sebenarnya masyarakat yang ada di desa ini memiliki motivasi atau tidak untuk menjadi desa wisata. Dan apakah itu memang motivasi bersama atau mungkin motivasi individu? Kalau ini hanya menjadi obsesi 1-2 orang, itu tidak akan sukses Pak. Tetapi kita melihat bahwa itu memang
keinginan dari seluruh warga untuk menjadi satu desa, nah kita siap untuk memberikan pendampingan. Oke. Dan mungkin bercerita saja ini Pak, pengalaman kami untuk dengan desa itu kan juga, desa itu karakternya kan macam-macam Pak. Itu. Ada satu desa yang mohon maaf Pak, ini yang kemudian tidak jadi kami bina karena akhirnya iki saka UGM iki iso ngekeki apa itu. Dalam arti yang dijadikan sebagai ukuran itu adalah material Pak. Iso bantu dana piro, bantu fasilitas apa begitu. Saya kira untuk kami tidak di sana tempatnya Pak. Mungkin kalau materi dan lain sebagainya mungkin sponsor dari perusahaan BUMN, dari perusahaan swasta itu mungkin akan lebih besar. Itu sifatnya lebih ke pendampingan masyarakatnya Pak. Pelatihan bahasa, pelatihan pemanduan, bagaimana kita memasarkan paket, dan semua itu gratis Pak. Jadi memang itu bagian dari kami, tugas kami di kampus untuk membina masyarakat. Tidak perlu dibayar karena kami sudah dibayar oleh negara Pak untuk itu. Jadi, dan bahkan kami diwajibkan untuk mencari desa-desa yang memang siap untuk dikembangkan. Di sini ada kebutuhan, Bapak memang memiliki motivasi bersama dengan seluruh warga desa, saya kira itu sesuatu yang klop dengan kami Pak. Saya kira tidak hanya UGM Pak. Ya. Jadi mungkin Bapak bisa sekali waktu bisa ke Dinas Pariwisata, begitu menyampaikan bahwa Desa Kalidengen siap untuk menjadi rintisan desa wisata. Nanti biasanya dari Dinas Pariwisata atau dari Pemkab Kulon Progo itu nanti akan menyampaikan ke kampus-kampus, Pak. Seperti yang saat ini kami lakukan itu kan informasinya dari Pemkab Kulon Progo sebenarnya. Saja yang saat ini perlu pembinaan dari kampus. Kampus di Jogja itu banyak, Pak. Insya Allah nanti kalau memang kami bisa, nanti kami yang akan mendampingi. Tetapi kalaupun tidak, itu saya kira hampir semua kampus membutuhkan tempat untuk dijadikan mitra binaan, Pak. Yeah, dan saya kira itu tadi saya sampaikan, kalau kampus itu sifatnya saat desa itu sudah berkembang, masyarakat sudah bisa mandiri, itu satu buat kita, Pak. Saya kira kalau kampus tendensinya bukan bisnis, Pak, jadi tidak ada seri dan lain sebagainya. Tetapi itu memang menjadi satu kewajiban dari kita, Pak, untuk mengembangkan desa-desa wisata yang ada di wilayah Jogja khususnya. Ya, atur nuwun, Pak. Ya, baik, terima kasih. Dari Bapak kapan lagi? Ya, mungkin ini bukan bahwa ini yang ada juga dari Pak Lurahnya ada, tariknya ada, Pak Gubernurnya kedua juga ada semua, dari karakternya juga ada, dari perwakilan RT dan RW juga ada. Jadi ini Bapak Lurah mungkin mau mengajukan Pak Otawis untuk Pak Lurah. Itu nuwun. Terima kasih waktu yang berdekatan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak dari mahasiswa UGM yang saat ini telah membantu kami di dalam pemerintahan Desa Kalidengen. Kami atas nama pemerintah Kalidengen sangat mengucapkan terima kasih. Pokoknya kami mohon kepada Bapak kalau memang ada program dari universitas yang akan berKKE bukan ini siapa untuk menerima baik dari universitas maupun asal di Semondo ada program KKE kami siap menerima. Jika kalau dengan desa-desa yang lain kelihatannya teman kami juga bisa ada yang menolak. Tapi kalau saya khusus tetap menerima karena apa? Setelah ada program KKI dari universitas, ini pastinya kami merasa dibantu dari segala khususnya pada warga kami Kalidengen yang sebenarnya masih ada di universitas. Ini membantu kami selanjutnya
Selanjutnya desa pariwisata ini bisa ke pemerintah daerah mendukung sekali Pak. Nah, dari teman-teman kami berangkat kami bisa hingga mungkin khususnya di Kalidemen ini minta bimbingan dan dorong dalam menonton adanya jika yang ada di temuan ini nanti masuk. Tidak hanya tadi disampaikan oleh Pak Parno, tidak hanya menjadi penonton waktu awal, kita menerima apa yang diperlukan oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat kami nanti akan bisa memanfaatkan apa yang diprogramkan dari pemerintah tadi. Yang diinginkan oleh Mbak KKN atau mas-mas yang ada di Kalidemen ini nanti kami bisa membantu, dan kami juga apa yang diprogramkan dari Bapak KKN menerima khususnya warga kami di Kalidemen ini. Demikian saja Pak, agak kurang dan kami mohon maaf, dan sementara ini biasanya dari dinas maupun dinas budaya sudah bareng-bareng untuk nyembuyung supaya Kalidemen menjadi desa wisata. Begitu Pak. Terima kasih, sudah kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Oke, baik, matur nuwun atas informasinya Pak. Saya kira menika sesuatu yang sangat positif, dan ya karena sudah direstui kalian panjenengan ya Pak, sebagai lurah di sana, sebagai Pak Lurah di sana, saya kira nanti kaitannya dengan pemetaan potensi antar dukuh seperti apa, begitu antar padukuhan, lalu mungkin sinergi antar padukuhan itu bisa saling dihubungkan Pak. Jadi di sana kuat di budaya, padukuhan sebelahnya kuat di alam, padukuhan yang lain mungkin di kuliner, itu memungkinkan sekali untuk dijadikan satu paket bersama Pak. Jadi semua bisa memiliki satu sub andalan produk yang bisa ditonjolkan, tetapi semuanya bisa dibuat satu paket dan padukuhan. Menika saya kira sangat mungkin sekali, dan alhamdulillah kami ikut berbahagia Pak kalau memang sudah ada koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Insya Allah nanti akan memudahkan network Pak. Jadi channel dengan pihak ketiga, stakeholder, baik itu dari perusahaan swasta, kampus, dan lain sebagainya, itu pasti nanti akan lebih terbuka. Dan untuk desa Kalidemen ini karena memang lokasinya sangat strategis, dekat dengan bandara, dan untuk dikunjungi pertama kali, atau mungkin potensi untuk dikunjungi paling banyak, itu tentunya sangat bisa sekali Pak. Hanya tinggal bagaimana kita nanti paket-paket yang ada, dan bagaimana kita tawarkan, dan bagaimana kita memilih segmen pasar yang tepat untuk itu. Saya kira tugas dari Mbak Pebias dan teman-teman KKN di sini, Mas Raffi sebagai Kormasid mungkin, di awal mungkin bisa melakukan pemetaan dulu Pak. Mungkin teman-teman KKN di sini, di kami UGM, karena mungkin ini KKN yang pertama, Pebias ya, dari UGM ya. Iya, terus ya Pak. Ya, jadi harapannya kiprah dari teman-teman KKN ini tidak berhenti di sini Pak. Mereka ini kan juga nanti akan segera lulus Pak. Jadi tidak akan selamanya mereka akan bisa berkunjung ke Kalidemen dan lain sebagainya, karena mereka akan melanjutkan cita-citanya begitu Pak. Tetapi paling tidak gambaran awal, blueprint atau cetak biru begitu, atau mungkin desain dari Desa Kalidemen ini nanti akan diciptakan oleh teman-teman KKN ini untuk dilanjutkan ke kami Pak. Mungkin ke adik kelasnya KKN selanjutnya, atau mungkin kami dari fakultas-fakultas, dari prodi. Ini kan tidak hanya mahasiswa Pak, kami dosen pun harus melakukan kegiatan ini Pak, sebagai bentuk pengabdian masyarakat kami. Dan itu menjadi salah satu kewajiban kami untuk melaksanakan tugas pokok kinerja dosen. Jadi tadi saya sudah sampaikan, menikah sudah saya catat untuk Desa Kalidemen Pak.
Harapan kami nanti saya bisa cascade ini ke tim kami di kampus. Kebetulan kalau kami memang karena prodi pariwisata, justru lokasi-lokasi desa yang siap berkembang sebagai rintisan seperti ini yang kami cari, Pak, terus terang. Dan kami siap untuk nanti mendampingi. Waktunya insya Allah nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya Pak. Mungkin setelah ini nanti mungkin kami akan berkoordinasi. Saya minta mungkin kontak person dari Mbak Febias. Mungkin di awal kami sowan dulu ke Pak Lurah, ya Pak, untuk bisa memetakan kondisi desa secara umum di awal. Ya, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih. Semoga Pak Barno. Ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan, menyampaikan aja. Bapak, apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah ini sudah merapat ke Dinas Pariwisata dengan arahan bagaimana menjadikan desa wisata budayaan, karena yang mau saya suguhkan itu seni dan budaya, dan juga diskadin kemudian untuk yang saya suguhkan nanti kerajinan. Kami juga pernah merapat soal ke Bapak Bupati, walaupun saya nggak matur Pak Kades, Pak Lurah, karena toyo-toyo nanti kita membantu bagaimana masyarakat kita bisa lebih baik perekonomiannya lewat seni, budaya, dan juga wisata. Dan kebetulan dari program kerja Mbak-mbak dan mas-mas KKN itu adalah pemberdayaan budaya dan UMKM. Jadi kami terima kasih sekali. Namun kami mohon kepada mbak KKN situasi dan kondisi, kalau seandainya ada waktu dan juga kondisi yang memungkinkan, kita bisa bertatap muka, berbagi pengalaman agar nanti kita lebih marah. Narasumber saya mengharapkan sekali nanti rawuh ke Kelurahan Kalidengen bisa. Siapa? Insya Allah, Pak. Yeah. Bapak Lurah, teman-teman. Sekian, Mbak dan Bapak. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barno dan Pak Lurah untuk tanggapannya. Ya, untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini dalam acara penutupan. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Yuda yang telah menyampaikan dengan luar biasa dan semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Lurah Kalidengen karena sudah hadir pada seminar malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Dukuh di 3 dusun, Kalidengen 1, Kalidengen 2, dan Sidatan. Terima kasih juga kepada Pak Barno, juga kepada Bapak RT dan RW Desa Kalidengen yang ikut berpartisipasi. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman Karang Taruna karena telah menyiapkan seminar pada malam hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, apa yang kita terima, materi yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian ke depannya. Dan semoga desa dapat membangun desa wisata, nggih Pak, Bu. Insyaallah. Ya, amin. Nanti komunikasikan saja hanya dengan prodi bisnis perjalanan wisata dan kami dan para dosen di bisnis perjalanan wisata siap membantu, nggih Pak. Siap, yeah. Insya Allah. Siap. Baik, acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Puja Sanggita
kita selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih dan selamat malam atas waktunya Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pamit Bapak Ibu, nuhun izin. Oke. Wayang